Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Risa dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Materi kita hari ini akan membahas tentang proses munculnya agama Hindu dan Buddha serta hipotesis penyebarannya. Oke, selanjutnya di sini ada munculnya agama Hindu, lalu ada munculnya agama Buddha, dan teori-teori masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, slide selanjutnya ada munculnya agama Hindu. Agama Hindu merupakan suatu kepercayaan yang diciptakan oleh bangsa Arya, yaitu bangsa pengembara dari utara yang masuk ke India melalui celah Khyber dan menduduki lembah sungai Gangga dan Yamuna. Bangsa Arya mendesak bangsa Dravida. Agama Hindu bersifat politeisme dengan dewa utamanya Trimurti yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Adapun kitab suci adalah Weda. Lalu agama Hindu diyakini lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Sejarah meyakini bahwa bekas kota Mohenjo-daro dan Harappa di lembah sungai Indus merupakan tempat di mana agama ini tumbuh dan berkembang. Bangsa Dravida adalah bangsa asli India, oleh karenanya terdesak oleh kedatangan bangsa Arya. Bangsa Dravida kemudian berpindah dan menetap di dataran tinggi Deccan. Oke, slide selanjutnya ada beberapa aspek dalam agama Hindu, yaitu ada kitab Weda, dewa-dewa dalam agama Hindu, adanya kasta dalam ajaran Hindu. Oke, slide selanjutnya di sini ada pokok-pokok ajaran Hindu. Terdapat ada kitab Weda. Di dalam kitab Weda ini ada beberapa bagian, yaitu ada Rigveda yang berisi syair-syair pujian kepada dewa. Rigveda ini merupakan kitab tertua dan ditulis di antara tahun 1300 sampai 1000 sebelum Masehi. Kitab ini berisi syair-syair pujian kepada para dewa. Lalu ada Samaweda, berisi syair-syair atau nyanyian pujian kepada dewa, ya berisi nyanyian pemujaan. Itu lalu ada Yajurveda. Yajurveda ini berisi doa-doa untuk pengantar sesaji yang disampaikan kepada dewa. Berisi pedoman pengorbanan atau sesajian terhadap para dewa. Lalu di sini ada Atharvaveda, berisi mantra-mantra yang mempunyai kekuatan gaib. Atharvaveda ini berisi kumpulan mantra-mantra dengan hal gaib. Oke, slide selanjutnya ada dewa-dewa dalam agama Hindu. Dewa dalam agama Hindu bersifat politeisme, yang berarti dalam agama Hindu menyembah banyak dewa. Namun, terdapat 3 dewa utama yang tergabung dalam Trimurti, yaitu ada Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahmana, Dewa Pencipta, Dewa Wisnu, Dewa Pemelihara, Dewa Siwa, Dewa Perusak atau Pemusnah. Oke, slide selanjutnya di sini ada dewa-dewa Hindu. Di sini agak gambar Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta. Dewa Brahmana ini dianggap sebagai manifestasi Tuhan dalam hal menciptakan semesta. Dewa Brahma digambarkan memiliki 4 wajah caturmuka, memiliki wahana berupa angsa, bersenjatakan gada, dan memiliki sakti Dewi Saraswati. Keempat wajah Brahmana menganggap 4 penjuru mata angin. Dewa ini dilukiskan sebagai sosok pria tua berjanggut putih
yang mempunyai 4 buah tangan. Lalu masing-masing tangan salah satu dewa tertinggi agama Hindu ini memegang alat-alat di antara lain, yaitu di sini ada aksamala atau tasbih yang bersimbol kekalahan yang tiada awal dan tiada akhir nih. Di sebelah tangan kiri dari tasbih ini menyimbolkan kekalahan yang tiada awal dan tiada akhir. Lalu ada Struk dan surfa atau sendok besar dan uh, sendok besar dan sendok biasa ini menyimbolkan upacara yat-yan, yadya. Lalu ada kamandalu atau candy, simbolnya ini uh, keabadian. Lalu ada pustaka dan atau buku yang menyimbolkan ilmu pengetahuan. Lalu uh, selanjutnya ada gambar Dewa Wisnu atau Dewa Pemelihara. Dewa tertinggi dalam agama Hindu ini, Dewa Wisnu, dianggap sebagai Dewa Pemelihara semesta dan segala ciptaan Dewa Brahma. Dewa Wisnu akan turun ke dunia bila kejahatan merajalela. Dewa Wisnu adalah dewa berkulit hitam, kebiruan. Dia mempunyai sakti Dewi Sri, beraksara bersenjatakan cakra dan berwahanakan burung Garuda. Lalu selanjutnya ada gambar Dewa Siwa atau Dewa Perusak. Dewa Siwa ini dianggap sebagai dewa pelebur yang akan menghancurkan semua ciptaan Brahma yang sudah usang jika waktunya sudah tiba. Lalu Dewa Siwa ini diwujudkan sebagai seorang dewa Brahmata, 3 trinetra menggunakan ikat pinggang kulit harimau, ya. Lalu hiasan lehernya berupa ular kobra dan berwahanakan lembu Nadini. Dewa Siwa memiliki sakti Dewi Durga, bersenjatakan Trisula dan memiliki 4 buah tangan yang masing-masing memegang Triwayudi, kendi, cemara, dan tasbih. Lalu dewa-dewa Hindu lainnya selain ketiga dewa tertinggi termasuk dalam Trimuti, agama Hindu juga meyakini eksistensi dewa lainnya. Kepercayaannya berupa dewa Chandra, dewa bulan, Ganesha, dewa pengetahuan dan kebijaksanaan, Indra, dewa hujan, dewa perang, Kuera, dewa kekayaan, Laksmi, dewi kemakmuran, dewi kesuburan, Maruta, dan lain-lain. Nah, bersenda penjelasan ini 3 agama Hindu ini tertinggi di agama Hindu dan wawasannya bisa kita menjadi menciptakan kerukunan antar umat beragama. Oke, slide selanjutnya. Adanya kasta dalam ajaran Hindu. Pada dasarnya kasta diciptakan untuk mencegah perkawinan antara bangsa Arya dan Dravida atau menjaga kemurnian ras Arya. Di sini terdapat 4 tingkatan dalam kasta, yaitu ada kasta Brahmana. Di kasta Brahmana sendiri ada para Brahmana dan pendeta. Lalu kaum Brahmana ini bertugas mengurus soal kehidupan keagamaan. Lalu ada kasta kesatria yang disebut bangsawan dan kaum kerajaan. Kasta kesatria ini berkewajiban menjalankan pemerintahan, termasuk mempertahankan negaranya. Lalu di sini ada kasta waisa, pedagang dan petani. Kasta waisa ini bertugas untuk berdagang, bertani, dan berternak. Lalu ada kasta sudra, ya disebut buruh dan budak. Kasta sudra ini bertugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti perbudakan. Lalu ada kasta
Praria sendiri merupakan kasta di luar 4 kasta di atas. Kasta Paria ini adalah fakir, miskin, orang jahat, dan orang buangan. Oke, selanjutnya ada munculnya agama Buddha. Agama Buddha muncul setelah agama Hindu. Awalnya hanya suatu ajaran dalam rangka mencari kebenaran yang disampaikan pertama kali oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini dan adalah putra mahkota dari kerajaan Kapilawastu yang merupakan putra Raja Sudana dan Putri Maya. Kemudian ia mengembara menjadi Cakyamuni atau pendeta sampai menerima wahyu yang merupakan kesadaran akan penderitaan dan cara menindas penderitaan tersebut. Siddhartha mendapat wahyu setelah bertapa di desa Gaya di bawah pohon Budi. Tempat itu disebut Budi Gaya. Siddhartha mulai menyebarkan agama Buddha di Taman Rusa atau Benares. Buddha wafat di Kusinagara. Lalu di sini ada terusnya perkembangan agama Buddha pecah menjadi dua aliran, yaitu aliran Hinaya dan aliran Mahayana. Aliran Hinaya ini mengajarkan bahwa untuk mencapai nirwana sangat tergantung pada usaha diri melakukan meditasi. Lalu ada aliran kedua, itu aliran Mahayana. Aliran Mahayana ini mengajarkan bahwa untuk mencapai nirwana, setiap orang harus mengembangkan kebijaksanaan dan sifat welas asih. Dengan demikian, pendeta harus memberikan petunjuk dan membimbing kepada pengikutnya agar dapat mencapai nirwana bersama. Oke, slide selanjutnya ada beberapa aspek dalam agama Buddha, yaitu ada kitab agama Buddha, yang kedua Ikrar Tritratna, yang ketiga ada perkembangan agama Buddha. Selanjutnya kitab agama Buddha. Kitab agama Buddha disebut Tripitaka, yang artinya 3 keranjang yang berisi. Winapitaka berisi segala peraturan dan hukum yang menentukan cara hidup pemeluknya. Lalu yang kedua ada Sutrana Pitaka yang berisi wejangan-wejangan Sang Buddha. Yang ketiga ada Abhidharma Pitaka yang berisi kupasan-kupasan soal-soal keagamaan. Oke, selanjutnya di sini ada Ikrar Triratna. Pemeluk Buddha mempunyai Ikrar Triratna yang isinya saya berlindung kepada Buddha. Buddha adalah tokoh pendiri agama Buddha. Lalu, saya berlindung kepada Dharma. Dharma adalah ajaran agama Buddha. Lalu, saya berlindung kepada Sangha. Sangha adalah masyarakat pemeluk agama Buddha. Di sini ada patung arca Buddha di Bukit Singgutang pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Selanjutnya ada perkembangan agama Buddha. Dalam perkembangan agama Buddha kemudian pecah menjadi dua, yaitu aliran Buddha Hinaya atau kendaraan kecil. Aliran yang mana untuk mencapai nirwana tergantung usaha manusia itu sendiri. Melakukan meditasi. Yang kedua ada aliran Buddha Mahayana atau kendaraan besar, aliran yang mana untuk mencapai nirwana dapat dilakukan bersama-sama dengan membimbing pendeta Buddha. Pendeta harus memberikan petunjuk dan membimbing kepada pengikutnya agar dapat mencapai nirwana bersama.
Oke, slide selanjutnya ada sinkretisme Hindu-Buddha. Pada perkembangan selanjutnya muncul aliran sinkretisme atau peleburan Hindu dan Buddha, yaitu Buddha Tantrayana atau dalam agama Hindu disebut aliran Siwa Buddha. Aliran ini mengalami perkembangan terutama di Indonesia. Empok Sindok ini menciptakan kitab Sang Hyang Kamahayanakan yang merupakan kitab dari aliran tersebut. Nama lain yang dapat dikaitkan dengan aliran ini adalah Kertanegara atau Raja Singasari yang terakhir yang setelah meninggal diwujudkan dalam bentuk Siwa Bhairawa dan Buddha atau Joko Dolo. Oke, selanjutnya di sini ada teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di sini ada teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Di sini ada peta jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Ini ada proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua Asia dan Australia, dan dua samudra Indonesia dan Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Nah, di sini ada peta jaringan perdagangan laut Asia Tenggara yang pada awal abad Masehi, jaluran perdagangan tidak lagi melewati jalur darat atau jalur sutra, tetapi beralih ke jalur laut, sehingga secara tidak langsung perdagangan antara Cina dan India melewati Selat Malaka. Untuk itu, Indonesia ikut berperan aktif dalam perdagangan tersebut. Lalu akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak hubungan antara Indonesia dengan India dan Indonesia dengan Cina. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia. Oke, selanjutnya di sini ada teori Brahmana. Teori Brahmana diutarakan oleh Jesse Van Loor. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana karena hanyalah kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut diduga karena undangan penguasa atau kepala suku di Indonesia atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Selanjutnya ada teori kesatria. Teori ini beranggapan bahwa di Indonesia telah terjadi kolonisasi oleh orang India yang kemudian daerah koloni. Koloni tersebut menjadi pusat penyebaran Buddha India sehingga timbul gambaran bahwa orang-orang Indialah sebagai golongan penguasa Indonesia. Dengan demikian, yang berperan dalam proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha adalah golongan prajurit atau kaum kesatria. Oke, selanjutnya ada teori Waisya. Teori ini menyatakan bahwa kaum pedagang dari India yang tergolong dalam kasta Waisya selain berdagang juga membawa adat kebiasaan, misalnya upacara keagamaan. Lalu pada umumnya mereka tinggal menetap di Nusantara, dan selain itu kemungkinan terjadi adanya perkawinan antara para pedagang dengan wanita Indonesia. Hal ini dianggap sebagai saluran penyebaran pengaruh yang penting dalam teori Waisya atau teori ini. Oke, selanjutnya ada teori Sudra. Teori Sudra ini menyatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia melalui kasta Sudra. Mereka datang ke Indonesia ingin merubah hidupnya karena mereka di India hanya dijadikan sebagai budak.
Oke, selanjutnya ada teori arus balik. Teori arus balik menyatakan bahwa orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu dan kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama tersebut. Lalu teori arus balik ini dibawa oleh para intelektual dari India yang bersemangat menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu Buddha dengan menumpang kapal-kapal dagang. Lalu dalam prasasti ini bahwa Balaputra Dewa yang merupakan Raja Sriwijaya mengajukan permintaan kepada raja di India untuk membangun wihara di Lanada yang digunakan para tokoh dari Sriwijaya untuk menimba ilmu. Lalu permintaan tersebut dikabulkan sehingga para tokoh dan pelajar Sriwijaya dapat menuntut ilmu agama di India untuk kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan dan mengajarkan agama Hindu Buddha. Oke, slide selanjutnya ada hipotesis masuknya agama dan kebudayaan Buddha di Indonesia. Untuk agama Buddha diduga adanya misi penyiar agama Buddha yang disebut dengan Dharma Duta dan diperkirakan abad 2 Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di berbagai daerah di Indonesia antara lain Sempaga atau dari Sulsel, Jember atau itu dari Jawa Timur, Bukit Singguntang, Sumsel. Dilihat dari ciri-cirinya arca tersebut berasal dari langgam Amarawati atau India Selatan dari abad kedua sampai 5 Masehi, dan di samping itu juga ditemukan arca perunggu berlanggam Gandhara atau India Utara di kota Bangun, Kutai atau Kaltim. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa dipelajari dan bisa mengetahui hal-hal tentang penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.